artinya kemungkinan besar bisa jadi lu Omen atau Rocky-nya. Ya, betul banget. Mari kita lihat untuk match ketiga di game ketiga pada malam hari ini. Cuman yang pastinya harus bersabar aja dan bener yang tadi lu bilang Rocky-nya bakal dipakai OBS karena emang sayang banget ya lu kalau udah pick ada Rocky Omen itu udah pasti sih gue juga kalau misalnya gue punya tim pick kayak gini Rocky bakal gue suruh main OBS udah pasti gitu. Kita lihat juga bakal coba adu main bara-bara aja. Cambukan yang cukup pedih dari seorang outlaw kata lu Pere chill lu aja tunggu aja enrage lu ada katanya gitu kan. Iya, kalau Omennya jadi ABS bingung tuh Omennya tuh, ini pecut gue mau gue pakai buat siapa Iya gitu kan. ya, nggak ada yang bisa gue pecut, gue cuma muter-muter. Tapi sekarang ada pertempuran yang cukup signifikan ya, tapi nggak bakal di all in juga karena memang dari seorang Emily juga masih belum punya enrage nanti ya. Kalau udah ada enrage-nya baru tuh ya, enrage combo sih boleh tuh dari seorang Emily ya. Tapi oke, ini seharusnya bakal pasif aja, berbeda dengan game kedua yang mana tadi di game kedua kawan-kawan dari tim pelangi justru bermain lebih agresif, mampir ke jungle dari Forever juga Ya, dihabisin, tapi sekarang kayak lebih pasif, dua-duanya main aman aja. Dan kalau kita lihat dari segi hero-nya, rival untuk masuk ke level 4 ini udah cukup banget dengan drone drop-nya, bisa ngasih tekanan terhadap lawan-lawan dari Forever. ya betul banget. Cuman PR sih menurut gua dari tim pelangi sendiri terutama untuk rival jangan sampai pada saat Anda memijak Anda belum melihat Decoy udah buang ulti udah belum. Takutnya waktu Anda pijak Anda ditarik ke sarangnya dari Effort Avenue sendiri nih Kodok. Karena memang kita lihat juga di sini dari TP, dari tim pelangi sendiri, 3 orang bahkan 4 orang sudah mengamankan dari semak top lane di sana kita lihat juga 4 orang bakal langsung start untuk di sana kita lihat Outlaw bakal coba mapping karena dulu Pere karena tahu juga bakal diganggu oleh seorang Emily-nya di sana. PDS juga kita lihat harus dapatkan free oleh seorang dari Arrival karena jumlah juga tapi kita lihat juga gitu aja mata juga langsung melakukan pistol ke arah depan tapi masih bisa escape seorang Decoy dari tangan ketiga player seperti bakal eksekusi aja untuk Wafinya di sana bakal terkena juga Flying Spear connect ke Jarvis tapi bakal datang sana Ford ke sana Arab juga connect ultinya gitu aja. Decoy pun seperti agak sedikit kebingungan karena out of range di sana nih Kodok. Ya, tim pelangi kalau sekali agresif tuh ngegas banget ya. Langsung terus memang. Iya ya, sekalinya agresif dia ngegas banget, tapi sekalinya lagi pasif nih ya, majunya susah tuh. Ya. Nah ini kebiasaannya sih emang harus ditekenin main bareng terus sih biar mereka agresif ya. Oke, kali ini kalau kita lihat juga udah ada objektif, pertukaran objektif aja, nggak ada yang terlalu signifikan. Yang satu dapat air, yang satu dapat dragon, jadi nggak ada yang rugi. Gua rasa dua-duanya masih bisa ditukar juga untuk next objektifnya. Tapi yang gua tahu adalah kali ini, flying spear-nya itu kalau kena dari seorang Jarvin udah pasti menghilang gitu ya. Karena Kelar hidupnya. Malta tuh udah depan muka kayak begitu. Tapi kalau kita lihat juga udah ada Deco yang coba bersembunyi kali ini bakal coba bakar-bakar gaming. Tapi masih belum ada follow up juga. Terlalu jauh dari seorang painnya. Jadi nggak mau juga langsung coba menggunakan satu Agnes Grabs-nya ya. Ya betul banget, tapi di sini sebenarnya dari Decoy sendiri karena berkaca kepada ketika lihat line speed bakal connect ke arah dari Decoy sudah ketahuan, sudah ke vision bahwa ada 2 player dari First Avenue berada di baskel sebelah kiri. Tapi 3 player bakal nge-pressure tipis-tipis ke Pere bakal versus 2 orang di sana. Harus kabur dari seorang Fort Kill. Coba ngambil resiko karena memang Enrage masih aktif dari seorang Luke Pere di sana nih Kode. Yes, hati-hati. Kalau kita lihat dari tim pelangi maupun Pro Revenue benar-benar pasif ya. Untuk 5 menit pertama mereka belum ada move yang terlalu agresif kecuali satu tarikan dari seorang Decoy kali ini bakal membuat Malta membuang satu cliff breakernya untuk menyelamatkan nyawanya. Combo yang juga menyeramkan Jarvis. Nice follow up. Kunai blitz-nya langsung masuk mengikis cukup banyak FP yang dimiliki oleh seorang Malta. Gue belum melihat permainan agresif dari Arifal. Ini sih udah waktunya Arifal sih main galak ya. Iya. Ini sih waktunya sih karena Betul. kalau nanti sih ini masuk ke level 13 atau 14 sih itu waktunya seorang kill yang main galak aja. Iya, Untuk betul. level 7 sampai 10 bahkan sampai 12 Arifal masih bisa nih untuk bermain agresif. Iya. Makanya di sini sebenarnya menurut gua dari Arrival sendiri sih PR tadi gua bilang ya kayaknya dia ketar-ketir mikirin ultimate dari seorang Rocky sendiri lockernya karena gua tak mungkin ya menurut gua dari Arrival sendiri ngomong pahitnya gitu kan beberapa kali dia start misalnya dia udah nge-start duluan meskipun masih ngopennya cliff breaker seorang Tachi tapi balik lagi di sana juga momennya bukan hanya seorang Tachi doang yang bisa buat dari Flying Spear juga bisa dibuat cuman memang momennya aja belum pas
Dan Roxy juga tahu keberadaan dari player-player tim Pelangi sendiri gimana, dan kita lihat juga udah sepertinya berjalan seorang Fortune ke arah dari seorang Emily di sana, bakal coba cabut-cabut di lock gitu seorang Emily-nya bakal jadi bulan-bulan dan harus tertumbang, and Resmu tidak bisa menolong keberadaan Anda di sana. Ya nggak bisa, lawannya 2 orang soalnya ya, Iya. apalagi ada seorang kill di sana dengan penggunaan satu legai dan kantong lens. Tapi lo lihat rival udah mulai datang, drone drop masuk ke arah seorang kill, sakit banget. Tapi langsung coba dibalikin karena memang ada 3 orang. Waduh, bakal coba dibuka sama seorang Arab, kill berhasil mendapatkan 1 arah rival. Keraguan-raguan dari arah rival membuat dirinya harus tumbang. Gak langsung all in tadi ya, benar-benar maju mundur dulu ngelihat situasi, tapi ternyata harus kehilangan begitu banyak objektif, begitu banyak momentum. Bahkan kali ini Fort Avenue sudah mulai mendapatkan 1 tower tier pertama di sisi atas. Decoy sedang coba untuk mengikis terlebih dahulu, tapi tenang, ada serang pesik juga yang akan coba mengintai kali ini. Reset harus dilakukan oleh dua tim. Iya, aduh, di sini sih gue setuju sih, rival sih kayaknya bakal makin ribet buat masuknya. Karena gue pikir-pikir yang perang tuh ya di bawah terus, karena Fortune mikir gini, rival nggak maju-maju nih, ya udahlah. Karena memang bukan waktunya gue bersinar juga dan harus juga gitu aja. Terus seorang Decoy tidak mengenai seorang fisik, nah flying spear-nya pun tidak mengenai siapapun di sana. Tadi kita lihat bakal coba dipok oleh seorang Ojai ke depan, tapi Decoy bakal coba mapping. Bawah juga masih ada gebuk-gebukan seorang Outlaw dengan Spare di sana, 2 versus 1. Dan harus bisa berhasil dapat oleh seorang dari Green Knight di sana. Dan kita lihat juga mencoba backup 3 Fortune juga masuk dengan ulti di sana. Tapi kita lihat Fortune bakal menjar arti kalau dimiliki oleh seorang dari Knight-nya. Bakal jadi bulan-bulanan karena ulti pun dari Arab nge-backup di oleh tim dari Fort Avenue sendiri nih. Wah, ini sih gue ngeliat tim Pelangi sih udah mulai main sendiri-sendiri sih. Iya. Berbeda banget dengan kawan-kawan dari Fort Avenue. Outlaw respect banget, tadi DTMT langsung klik ke arah luar, nungguin seorang kill yang masuk. Bahkan sekarang datang Luther jadi incaran utama, tapi masih berhasil selamat. Tadi ya kalau kalian lihat momennya, itu DTMT terus klik bukan karena nggak sengaja, tapi emang itu adalah rencana Ya. biar killnya tuh dapat momen yang pas. Jadi pas pada saat DTMT-nya habis, 2 orang ini ngejar ke arah seorang Outlaw gitu kan, tapi ada seorang kill tiba-tiba dibalikin. Dan tadi ada satu inisiasi yang cukup bagus, kill harus tumbang juga, terculik tangan satu anggota dari tim Pelangi karena memang tadi udah terlalu dalam, tersisa tipis banget, harus tumbang. Dan udah waktunya regroup yuk, rival yuk, jangan main berdua doang, yang satu berdua di atas, yang satu berdua di bawah. Sedangkan kawan-kawan dari Fort Avenue dari tadi regroup mulu gitu kan, jadi impactnya ini berasa banget. Kalaupun gak regroup, follow up yang dilakukan oleh seorang kill itu bisa lebih tepat dibandingkan tim Pelangi gitu Ya kan. betul banget, karena memang udah instan juga gitu kan lu untuk tidak mana-mana seorang kill dibandingkan dengan rival, meskipun dari mobilitasnya pun terbangnya cukup cepat, Kriknak tidak sifat dari kill. Karena memang kalau misalnya kita mengingat lagi dari komposisinya, harusnya tadi yang tadi Kodok bilang bahwa tim Pelangi harusnya dari early itu udah bermain harusnya rival, karena mereka kalau misalnya lihat game udah harus mikir-mikir kalau misalnya mau main outplay, karena mereka komposisi double magic juga, mereka memiliki double locker juga, yang dimana mereka juga memiliki hitnya ada seorang jarak. Kita lihat juga bakal di open war gitu aja, Decoy bakal menarik, tapi keberadaan Decoy tidak bisa bertahan lama di sana, bakal di open ulti dari Jarvis dan harus meratakan ketika player dari tim Pelangi sendiri nih Kodok. Udah gak bisa itu, Natus Wars tadi udah connect ke arah 2 orang, keangkat derajat itu 2 orang, ditambah dengan 1 kunai blitz pasti hilang gitu kan. Kill didapatkan oleh seorang Jarvis, play pastinya udah ada two line push kali ini, atas dan juga tengah, udah terbuka juga untuk tower tier kedua dari Rabbit Lane dan juga top lane. Bahkan kalau kita perhatikan udah nggak bakal bisa untuk dilakukan defense kali ini oleh tim Pelangi. Udah tersnowball dari Fort Avenue, sudah mulai bergerak mendominasi kali ini ya. Ya betul banget ya, di sini menurut gua PR sih buat tim Pelangi bisa menangin di game ketiga lawan Fort Avenue ini, karena memang PR kenapa Kriknak udah gak berkutik juga, karena dari mapping dari seorang Rocky-nya pun sangat baik, Decoy mapping yang sangat baik, di backup juga Outlaw juga bisa memancing, bisa juga ngebait gitu daerah bawah biar mereka juga kepecah gitu kan dari tim Pelangi. Terutama rival sih kalau misalnya benar-benar kepecah sih gawat banget, apalagi misalnya contoh CC dari fisik nggak connect apapun, Malta pun klik flickernya misalnya di dodge, itu peluang besar banget Jarvis bisa ngeratain area depannya sih Kodok. Nah itu dia ya, peluang besar dan itu yang dibutuhkan oleh kawan-kawan dari arah Fort Avenue, peluang besar. Dan kalau kita lihat kali ini tim Pelangi masih coba untuk membuka posisinya, movingnya juga udah mulai bareng-bareng, di mana objektif yang terlihat adalah Slayer kali ini yang mungkin akan coba diperebutkan, akan coba dikontes oleh keduanya. Tapi mereka juga harus menjaga nih limit
dari creep yang ada. Mereka harus coba untuk memainkan manajemen creep dengan cukup bagus agar bisa melakukan kontes di setiap objektifnya. Decoy sudah ngilang di map bagus banget sih. Bikin Ya, kawan-kawan dari nice. tim pelangi sih ketar-ketir sih. Lo lihat movingnya aja sedikit ragu-ragu dari arah tim pelangi. Oke, udah mulai datang dari seorang Decoy kali ini. Tiba-tiba ada di depan muka tapi nggak bakal mau narik ke arah siapapun juga. Karena memang terlalu jauh. Flying Spear masih belum connect dari seorang P6. Terlalu jauh juga. Dan Slayer sekarang bakal coba di start oleh kawan-kawan dari Fourth Avenue. Ya betul banget, tadi untungnya tadi dia masih ada shadow step. Tapi kalau ada shadow step dia kelar, soalnya flickernya baru banget beres CD setelah dia shadow step. Mungkin persekian detik sih, cuman kayaknya kalau misalnya dia nggak ada shadow step tadi kayaknya kena kece yang diberikan oleh seorang Slim Flying Spear. Kita lihat juga untuk Infinite Slayer-nya bakal di-secure terlebih dahulu di menit 10.35 ini. Karena memang udah kepecah semua yang tadi Kodok bilang. Ini bahaya buat tim pelangi, bakal cari cabuk-cabuk juga seorang Outlaw. Mata di sana cukup pedih juga, berdarah-darah untuk punggungnya, seperempat darah berkurang. Hampir mengenai seorang Mata di sana nih Kodok. Hati-hati Malta, bakal tertangkap. Tapi di sisi bawah juga udah ada push yang coba dilakukan oleh seorang Outlaw terlebih dahulu. Sedangkan kawan-kawan dari Fourth Avenue akan memancing. Ya ampun, udah ada yang terangkat di sana. Tapi bukan derajat, harap kali ini. Dengan Netherworks-nya bakal coba untuk mengangkat satu orang terlebih dahulu. Tapi Decoy datang lagi memberikan kejutan. Outlaw juga udah mulai join kali ini. Ada Jarvis, siap-siap datang. Volume bakal coba dibuka, data average masuk ke seorang Ojai. Gak bakal dibiarkan untuk kabur dan harus tumbang Ojai di tangan seorang Outlaw kali ini. Bahkan satu orang tersisa Malta harus mundur terlebih dahulu. Coba nemenin Ojai tapi sayang sekali harus ditinggalin Ojai karena Ojainya harus tumbang. Dan untuk tower tier kedua di arah bawah berhasil diamankan oleh Fourth Avenue. Dominasi demi dominasi udah mulai kerasa kali ini. Bahkan udah ada penarikan yang bakal coba dilakukan dengan seorang Malta masih bisa berhasil untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dan ternyata kalau kita perhatikan juga masih ada satu pertahanan yang cukup bagus dari arah tim pelangi sehingga mampu mengamankan satu tower tier ketiga. Ya betul banget, tapi di sini menurut gua nice pressure banget dari tim Fourth Avenue sendiri, karena memang menurut gua di sini tim pelangi udah nggak bisa berbuat banyak ya. Maksudnya bukan gua mencondongkan lebih mendukung ke Fourth Avenue. Yang tadi Kodok bilang di sini fasenya tim pelangi tuh harusnya di early-nya menang. Kalau misalnya dari tim pelangi sendiri pengen gitu kan, pengen ngemenangnya di mid game late game. Cuman kalau misalnya fase early-nya mereka udah miskin, Flames pun di sini udah nggak bisa berbuat apa-apa karena yang harusnya bermain lebih cepat tuh arrival-nya buat dapetin kill. Cuma di sini Nah udah mulai ya, terima kasih. Dan sekarang kalau kita lihat masuk lagi ke dalam game. Soalnya saya khawatir, biasanya late game kayak gini nih sering banget terjadi masalah. Ya. Yang udah-udah tuh gitu. betul. Entah masalah eksternal Ya. ataupun internal gitu, yang jelas itu bisa ngebuat pertandingan ini tuh jadi lebih lama lagi gitu kan. Betul banget ya, tapi kita lihat di sini udah terus grup banget ya, udah terus grouping tim dari pelangi. Memang gue berharapnya seperti itu sih, karena dari early mereka udah gak grup gitu ya, harusnya mereka udah jadi pembelajaran sampai menit 12 ini. Mau karena late game dan kita lihat mau coba secure juga oleh tim dari Fourth Avenue sendiri untuk Holy Dragon. Tapi di sini memang Mata sampai sendiri ke depan, mau coba nge-steal sepertinya, tapi gak mau ngambil resiko. Portil juga kini bisa mendapatkan Holy Dragon di menit 13 ini nih. Iya nggak boleh sih Malta tadi Ya. kalau masuk sih bakal end gitu ya, End bakal ya. tumbang gitu ya. Malta masuk terus ada yang follow up, mati dua, bisa di end tuh tim pelangi itu oleh kawan-kawan dari Fourth Avenue karena baru aja dapat Holy Dragon juga. So kalau kita perhatikan kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu. Outlaw datang, mereka mau digunakan tapi nggak bakal bisa untuk masuk lebih dalam lagi karena memang masih terlalu jauh juga. Untuk kawan-kawan para challengers boleh kali like-nya ditembusin ke arah 800 like yuk. Bisa yuk, sekarang udah nyentuh ke arah sekitar 700-an, 100 like lagi biar genep gitu kan, biar enak gitu kan dilihat. Dan kalau kita perhatikan juga sudah ada Tulen Push kali ini yang bakal bergerak. Rival coba melakukan satu clearing wave, malah menyumbang nyawa. Cliff breaker bakal coba digunakan dan ternyata harus tumbang juga dari seorang Malta karena memang ada Legai yang masuk dari seorang kill. Tapi kill terlalu dalam kali ini, harus tumbang di tangan seorang Ojai. Sayang sekali 4 anggota dari Fourth Avenue masih bisa untuk bertarung, tapi 3 orang harus tumbang dari tim pelangi. 2 orang tersisa nggak bakal bisa melakukan atau sulit mungkin melakukan defense karena memang udah ada Tulen Push juga yang bakal coba dilakukan di arah bawah. Masih coba didorong sama seorang Jarvis kali ini dengan bermodalkan satu gerobak, sedangkan di sisi atas pun sama dengan satu gerobak langsung coba dialin. Menpol bakal coba dibuka, tapi udah ada satu core yang bakal coba diincar. Ini dia menjadi incaran utama kemenangan demi pundi-pundi poin. Fourth Avenue tidak mau terlalu lama, langsung saja 2-1. Congrats, good game, well play banget sekali lagi.